Halo, selamat sore. Saya Frans Federico Siagian dari kelas MI 1B akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Ada 3 topik yang akan saya bahas, yaitu pengertian sistem operasi, sejarah sistem operasi, dan struktur sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi program aplikasi. Ini bertindak sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan program aplikasi, memungkinkan mereka berinteraksi secara efisien. Sejarah sistem operasi. 1. Awal mula tahun 1940-an sampai 1950-an. Mesin-mesin komputer awal seperti ENIAC dan UNIVAC memiliki pengoperasian yang terbatas dan memerlukan pemrograman yang sangat khusus. Sistem operasi belum ada dan setiap program dijalankan secara langsung pada perangkat keras. Kedua, batch processing dari tahun 1950-an sampai 1960-an. Konsep batch processing muncul di mana sekelompok pekerjaan dikumpulkan dalam satu batch dan dieksekusi secara berurutan. Sistem operasi mulai mengelola eksekusi batch dan pengolahan sumber daya. 3. Multiprogramming 1960-an. Sistem operasi seperti CTSS (Compatible Time Sharing System) mulai mendukung multiprogramming, memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Keempat, sistem operasi time sharing 1960-an sampai 1970-an. Sistem operasi seperti Unix dan Multics memperkenalkan konsep time sharing di mana pengguna dapat berinteraksi dengan komputer secara langsung melalui terminal, memungkinkan lebih dari satu pengguna menggunakan komputer secara bersamaan. 5. Era personal komputer 1980-an. Dengan munculnya komputer pribadi, sistem operasi seperti MS-DOS, Microsoft Disk Operation System, dan macOS diperkenalkan untuk mendukung PC. 6. Sistem operasi berbasis GUI tahun 1980-an sampai 1990-an. Pengenalan antarmuka grafis pengguna atau GUI oleh sistem operasi seperti Windows dan macOS membawa revolusi dalam pengalaman pengguna komputer. 7. Sistem operasi berbasis Linux atau 1990-an. Linux muncul sebagai sistem operasi open source yang populer, memberikan alternatif gratis dan fleksibel. 8. Era jaringan internet tahun 1990-an sampai 2000-an. Sistem operasi semakin mendukung konektivitas jaringan dan penggunaan internet, dengan Windows dan Linux menjadi dominan. 9. Mobile Operation System 2000-an sampai sekarang. Munculnya sistem operasi mobile seperti iOS, Android, dan Windows Mobile memandu evolusi baru dalam komputasi yang berfokus pada perangkat seluler. Struktur sistem operasi. 1. Kernel. Inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya perangkat keras, menyediakan layanan dasar seperti penjadwalan tugas, manajemen memori, dan komunikasi antar proses. 2. Manajer tugas atau task manager, bertanggung jawab atas penjadwalan dan eksekusi tugas atau proses, mengatur urutan eksekusi tugas dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. 3. Manajemen memori, mengelola alokasi dan dealokasi memori untuk program-program yang berjalan, memastikan efisiensinya penggunaan memori dan mencegah konflik akses. 4. Manajer sistem file, bertanggung jawab atas penyimpanan, organisasi, dan pengambilan data dari sistem penyimpanan, menyediakan antarmuka bagi pengguna dan program untuk mengakses berkas atau direktori. 5. Manajer perangkat keras atau device manager, mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, menyediakan antarmuka standar agar perangkat keras dapat diakses oleh program-program aplikasi. 6. Antarmuka pengguna atau user interface, menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi, bisa berupa antarmuka teks atau command line interface atau antarmuka grafis atau GUI, tergantung pada desain sistem operasi. 7. Layanan jaringan, memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang terhubung dalam jaringan, menyediakan protokol dan layanan jaringan seperti TCP atau IP. 8. Sistem keamanan, menangani keamanan dan otorisasi akses ke sumber daya sistem, melibatkan kontrol akses, enkripsi, dan fitur keamanan lainnya untuk melindungi sistem dari ancaman. Sekianlah presentasi dari saya Frans Federico Siagian dari kelas MI 1B mengucapkan terima kasih.